Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, rumah menjadi terlalu sunyi hingga suara detak jam terdengar seperti dentuman palu. Yuni berdiri di tengah ruang makan. Kursi-kursi menghadapnya, tapi semua kosong. Lampu berkedip, lalu padam. Hanya ada remang cahaya dari lorong belakang dan napasnya yang mulai sesak. Tiba-tiba, suara langkah kaki berat menggema dari atas. Bukan satu, tapi banyak. Dari langit-langit, lantai loteng, tangga, dapur, kamar mandi semuanya bersuara. Dinding-dinding bergetar pelan. Pintu belakang terbuka sendiri, perlahan, dan dari sana, sosok pertama muncul. Rambutnya menutup wajah. Ia berdiri membeku, menghadap langsung ke Yuni. Lalu sosok kedua muncul dari loteng, menunduk sambil tertawa pelan. Sosok ketiga merangkak dari balik meja makan, tanpa suara. Keempat berdiri tepat di belakang Yuni terlihat jelas, dari bayangannya di lantai. Lalu semuanya muncul, diam, tidak bergerak, tapi menatap. Dan ketika semua cahaya padam sepenuhnya, suara terakhir terdengar di dekat telinganya. Kami tidak suka kamu pergi. Jakarta bukan kota yang asing bagi Yuni, tapi perpindahan kali ini terasa berbeda. Tidak ada antusiasme seperti dulu. Tidak ada perasaan ingin mengeksplorasi sudut-sudut baru. Pindah kali ini bukan karena pilihan, melainkan tuntutan. Suaminya mendapat penempatan kerja baru mendadak dan tak bisa ditolak. Dan karena itu, dalam waktu kurang dari seminggu, mereka harus menemukan tempat tinggal tetap. Pilihan mereka jatuh pada sebuah rumah tua di ujung gang sempit, nyaris tak terlihat dari jalan utama. Rumah itu seperti terbenam di antara pohon-pohon besar dan pagar beton tinggi yang sudah dipenuhi lumut dan retakan waktu. Bahkan, plang alamatnya nyaris tak terbaca. Tidak ada papan disewakan atau tanda-tanda promosi seperti kebanyakan rumah kontrakan. Rumah itu seolah menunggu mereka. Diam-diam, pemiliknya seorang pria tua yang tak banyak bicara, hanya menyodorkan kunci dan mengatakan, bayar langsung 3 bulan pertama. Sisanya nanti bisa dibicarakan. Harga sewanya terlalu murah. Di bawah rata-rata kawasan sekitar, bahkan jauh lebih murah dari apartemen kecil yang sempat mereka incar sebelumnya. Tapi Yuni dan suaminya tak sempat berpikir panjang. Kebutuhan mendesak dan mereka memilih pragmatis. Saat pertama kali memasuki rumah itu, udara di dalamnya pengap dan lembab. Meski semua jendela terbuka, dindingnya pucat, catnya mengelupas, lantainya dingin. Bahkan di siang hari, selain dari kayu tua, setiap kali mereka melangkah, rumah itu terdiri dari 3 ruang. Ruang tengah, kamar tidur, dan dapur kecil di belakang. Tidak luas, tidak terlalu sempit, tapi ada sesuatu dalam diamnya rumah itu yang membuat Yuni tidak ingin duduk terlalu lama. Tetangga di sekitar gang terlihat ramah, meski agak terburu-buru setiap kali diajak mengobrol. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman terlalu lama berdiri menghadap rumah itu. Tapi Yuni belum menghubungkan apapun saat itu. Ia hanya menganggapnya sebagai ketidaksopanan khas kota besar. Hari pertama berlalu tanpa kejadian apapun. Malam pertama sunyi, tapi bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang terlalu penuh, seperti ada ruang yang terisi oleh sesuatu, tapi tidak terlihat. Namun pada saat itu, Yuni hanya berpikir, ini hanya perasaan, ini hanya adaptasi, rumah tua, kota baru, suasana asing. Ia belum tahu bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar kosong, dan bahwa mereka bukan satu-satunya yang tinggal di sana. Pagi kedua di rumah itu dimulai dengan keheningan yang aneh. Tak ada suara ayam, tak ada anak kecil bermain, bahkan suara kendaraan pun terdengar jauh, seperti diredam. Yuni membuka tirai, dan
menatap keluar. Di luar sana, matahari menyinar terang, tapi tidak menembus masuk ke rumah itu dengan utuh. Seolah ada kabut tipis yang menggantung di halaman. Ia mulai menyeduh teh di dapur, dan dari balik jendela kecil di atas wastafel, terlihat satu baris rumah di seberang gang. Semuanya hampir seragam. Rumah petak dengan pagar besi dan pot-pot tanaman kecil. Tapi satu hal yang aneh, semua jendela di deretan itu tertutup rapat. Tidak ada yang terbuka sedikit pun, bahkan tirainya pun tidak bergeser. Padahal matahari pagi Jakarta bisa sangat menyengat, dan biasanya orang-orang membiarkan udara masuk. Hari itu, Yuni mencoba menyapa beberapa tetangga saat ia keluar untuk membeli kebutuhan dapur. Beberapa membalas sapanya, singkat, sopan, tapi terburu-buru. Seorang ibu parubaya hanya tersenyum tipis, lalu menurunkan pandangan begitu Yuni menyebut bahwa ia baru pindah ke rumah ujung gang yang dekat tembok besar itu ya Bu, tanya ibu. Itu pelan, nadanya berubah. Yuni mengangguk. Sang ibu hanya menjawab dengan gumaman, lalu pamit cepat. Wajahnya seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi urung. Yuni memperhatikan, bahkan langkah ibu itu sedikit tergesa saat kembali masuk rumah. Hari-hari berikutnya pun berjalan begitu. Setiap kali Yuni berdiri di depan rumah, ia merasa seperti diperhatikan tapi tak pernah secara langsung. Beberapa jendela sempat terbuka celah kecil, hanya untuk kemudian ditutup kembali begitu cepat ketika Yuni mengangkat kepala. Anehnya, satu demi satu jendela rame-rama di dekatnya tetap tertutup rapat sepanjang hari. Bahkan saat sore tiba, ketika udara mulai menurun, tak satu pun dari mereka membuka daun jendela, seolah arah ke rumah Yuni adalah arah yang tak boleh dimasuki cahaya atau pandangan. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkan itu. Mungkin kebetulan, mungkin kebiasaan mereka, tapi rasa janggal itu mengendap, seperti kabut, tidak kentara, tapi menyelubungi. Sampai suatu malam, ketika Yuni terbangun, dan tanpa sengaja menengok ke jendela kamarnya, ia melihat bayangan samar di seberang gang seorang perempuan tua, berdiri di balik jendela rumahnya sendiri. Wajahnya tak terlihat jelas, tapi kepalanya tertunduk ke arah rumah Yuni. Dan meskipun itu hanya 1 detik, Yuni bersumpah jendela itu langsung tertutup kembali. Sialah, malu karena ketahuan sedang memperhatikan. Pada awalnya, kehidupan mereka di rumah itu berjalan biasa. Tidak ada gangguan, tidak ada kejadian aneh. Yuni mulai merapikan perlengkapan rumah tangga, membersihkan setiap sudut, dan menyusun ulang perabotan yang ditinggalkan oleh penyewa. Sebelumnya semuanya tampak normal. Setiap pagi, suaminya berangkat kerja dan Yuni menjalani rutinitas sehari-hari seperti biasanya, memasak, membersihkan rumah, dan kadang duduk membaca di ruang tengah yang menghadap ke halaman kecil. Udara pagi masuk dari celah pintu belakang, walau kadang terasa lebih dingin dari seharusnya. Tapi semuanya mulai berubah saat memasuki minggu ketiga. Dinginnya tidak lagi terasa alami, bukan seperti hawa pagi atau angin dari ventilasi. Dingin yang ini seolah datang dari dalam tembok, dari dalam lantai. Dingin yang tidak bergerak, tidak berpindah, dan menetap di satu titik. Di sudut-sudut rumah, di pojok-pojok langit-langit, di bawah ambang pintu selalu ada suhu yang tidak wajar. Yuni sempat mengira ada masalah pipa atau ventilasi, tapi rumah itu tak memiliki sistem pendingin sama sekali. Ventilasi pun sempit, hampir semua tertutup cat lama yang mengeras. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia sadari. Misalnya, tirai di jendela kamar utama yang kadang bergeser sendiri, padahal tidak ada angin, atau kamar mandi yang selalu terasa basah, meski tak ada air mengalir. Setiap malam, saat Yuni bersiap tidur, ada rasa yang mengganjal, seperti ada sesuatu yang memperhatikan, bukan dengan mata biasa, tapi dengan kehadiran. Ia mencoba mengabaikannya, berkata pada dirinya sendiri bahwa itu hanya pikiran lelah, efek dari pindahan dan lingkungan baru. Tapi rasa itu tidak hilang, malah semakin kuat, terutama saat sendirian di rumah. Satu sore, ketika hujan turun tipis, Yuni duduk di ruang tengah sambil membaca. Tanpa sadar, ia memutar kepalanya ke arah sudut ruangan, ke bagian yang jarang terkena cahaya. Tak ada apa-apa di sana, hanya dinding dan bayangan dari rak buku
Namun ia merasa, seandainya ia menatap sudut itu sedikit lebih lama, ia bisa menangkap sesuatu. Sesuatu yang sedang menatap balik, bukan hantu, bukan bayangan, tapi lebih seperti seseorang yang tidak boleh ada di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak pindah, Yuni berhenti membaca. Ia bangkit dan menutup bukunya. Pelan, tanpa alasan jelas, ia tidak ingin membelakangi ruangan. Tidak hari itu, dan malam itu, untuk pertama kalinya pula, ia tidur tanpa mematikan lampu kamar. Lemari itu sudah ada di kamar sejak mereka pertama. Collie pin, tingginya hampir mencapai lenggit-lenggit. Warnanya coklat tua, dengan permukaan yang kusam dan penuh goresan kecil yang samar. Mungkin peninggalan penyewa sebelumnya, atau bahkan milik pemilik rumah sejak lama. Yuni tak pernah benar-benar menyukainya, tapi tidak ada alasan mendesak untuk menggantinya selama berminggu-minggu. Lemari itu berdiri di sudut kamar, diam dan tak mengganggu. Tapi pada suatu malam, sesuatu berubah. Pukul 2:10 dini hari, Yuni terbangun tanpa sebab. Rumah senyap seperti biasa. Tidak ada suara kipas angin, tidak ada bunyi kendaraan dari luar. Tapi di tengah diam itu, terdengar ketukan tok, 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 pelan, teratur. Yuni membuka mata sepenuhnya dan menajamkan pendengaran. Suara itu datang dari arah lemari. Ia menunggu. Beberapa detik, tidak ada lagi bunyi, hanya keheningan yang kini terasa lebih padat, lebih berat. Yuni duduk perlahan, tidak langsung mendekat. Ia menyalakan lampu kamar cahaya kuningnya, menerpa pintu lemari yang tertutup rapat. Tak ada yang tampak aneh, tak ada gerakan. Ia memberanikan diri berjalan mendekat, menarik pegangan lemari, dan membukanya perlahan. Di dalamnya, hanya pakaian-pakaian, tergantung rapi, beberapa kotak kecil di bagian bawah, dan rak atas yang hampir kosong. Tidak ada suara, tidak ada sesuatu yang jatuh, tidak ada siapa-siapa. Ia menutupnya kembali dan kembali ke tempat tidur. Mungkin hanya bunyi kayu tua mengembang. Karena suhu malam, pikirnya. Rumah ini memang sudah tua. Segalanya bisa jadi masuk akal jika dicari alasannya. Namun keesokan malam, suara itu datang lagi. Tok 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 tok. Lebih cepat, lebih keras. Dan kali ini terdengar seperti pola. Yuni menahan napas. Suaminya tertidur lelap di sebelah, tak bergeming. Ia menatap lemari itu dalam gelap, dan kali ini, ia tidak langsung bergerak. Suaranya datang dan pergi, seperti sedang mengetuk dengan maksud tertentu. Seperti kode, seperti sister mencoba mengirim pesan, dan saat ia berdiri untuk mendekat, suara itu berhenti. Bukan perlahan tapi langsung terputus. Mati, seolah tahu ia sedang mendekat. Ia membuka lemari dengan cepat kali ini, tapi lagi-lagi hanya pakaian. Tak ada tikus, tak ada benda jatuh, tapi udara di dalamnya terasa lebih dingin, lebih berat. Dan meskipun tidak ada suara lagi malam itu, Yuni merasa sesuatu sedang menunggu, bukan di dalam lemari, tapi di baliknya, di balik dinding kayu tua itu. Dan sejak malam itu, setiap pukul 2:10, lemari akan mengetuk sendiri. Kadang pelan, kadang cepat, tapi selalu di jam yang sama, selalu dari dalam. Kamar mandi rumah itu kecil, hanya cukup untuk satu orang berdiri dan bergerak seadanya. Dindingnya dilapisi keramik putih kusam, sebagian sudah retak di beberapa bagian. Di atas wastafel, terpasang cermin persegi panjang model lama, dengan bingkai besi berkarat dan permukaan yang tidak sepenuhnya jernih. Cermin itu tidak pernah benar-benar bersih. Bahkan setelah Yuni membersihkannya berulang kali dengan kain dan cairan pembersih, tetap saja ada semacam kabut halus yang menyelimutinya, seperti lapisan embun yang tidak mau hilang. Malam itu, sekitar pukul 1:30, Yuni terbangun karena rasa haus. Ia berjalan setengah sadar ke kamar mandi, tanpa menyalakan lampu kamar. Hanya cahaya lembut dari koridor yang membimbing langkahnya. Saat membuka pintu kamar mandi, ia terhenti. Cermin itu berembun, kabut tipis menyelimuti permukaannya. Seperti usai mandi air panas, tapi mereka tidak pernah menggunakan air hangat kamar mandi itu, hanya mengalirkan air dingin. Bahkan, mereka belum mandi malam hari sejak tinggal di sana. Yuni mendekat perlahan,
memicingkan mata. Embun di permukaan cermin tampak bergetar samar, seperti baru saja dihembuskan dari dalam. Ia berdiri tepat di depan wastafel mengkondongkan tubuh. Dan saat itu, perlahan muncul bekas telapak tangan. Tangan itu kecil, ramping, menempel di sisi kiri bawah cermin, dengan 5 jari jelas tergambar, seperti seseorang baru saja menekan permukaannya dari dalam kaca. Jejaknya begitu nyata, seperti muncul dari balik permukaan, bukan dari luar. Yuni mundur setengah langkah, jantungnya berdetak lebih cepat. Tapi tubuhnya tetap diam, ia tak bisa berpaling. Telapak tangan itu tidak menghilang sekaligus. Perlahan, garis-garis jari mulai memudar, seperti menguap ke dalam kabut. Tak bersuara, tak bergerak, tapi pada Sanone seperti disentuh. Dari sisi lain cermin itu kembali kosong beberapa menit kemudian. Tapi udara kamar mandi tetap lembab dan berat. Meski ventilasi terbuka, Yuni memandangi dirinya sendiri di cermin. Wajahnya pucat, tapi di sendiri ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah keraguan, sebuah ketakutan kecil yang mulai tumbuh. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Yuni menutup pintu kamar mandi dari luar dan menempelkan kain di permukaan cermin sebagai penghalang. Bukan untuk mencegah pantulan, tapi untuk menutupi sesuatu yang mungkin sedang memandang balik dari dalam sana. Beberapa hari setelah kejadian di kamar mandi, Yuni mulai merasa lelah. Bukan karena pekerjaan rumah atau kurang tidur, tapi karena perasaan tidak nyaman yang terus-menerus membayangi. Ia menjadi lebih sering terdiam, lebih banyak memandangi sudut-sudut rumah dengan tatapan kosong, seolah menunggu sesuatu. Takut sesuatu akan muncul jika ia lengah. Malam itu hujan turun deras. Angin kencang berembus dari celah jendela tua yang tak bisa ditutup rapat. Rumah itu berderit dari segala arah, dari langit-langit, dari lantai kayu, dari dinding yang lembab. Pukul 10 malam, lampu mendadak padam. Bukan hanya di rumah Yuni, tapi seluruh lingkungan sekitar tampak ikut gelap. Hanya cahaya kilat sesekali menyinari gang kecil dari luar jendela, memberi bayangan patah-patah pada dinding rumah. Yuni mengambil ponsel dan menyalakan senter. Ia menelusuri rumah pelen-pelen, ingin memastikan tak ada jendela yang terbuka, tak ada pintu yang terbuka, karena angin saat masuk ke ruang tengah. Angin dari celah ventilasi membuat tirai bergoyang pelan. Ruangan itu remang, dan hanya sebagian yang tersorot cahaya dari senter. Yuni mengangkat tangan, mengarahkan cahaya ke sekeliling lantai, dinding, pojokan rak. Lalu, tanpa sengaja, ia menenggada dan cahaya senternya langsung mengenai langit-langit di sana, menggantung terbalik. Sesosok perempuan dengan rambut panjang tergerai mengambang perlahan di udara. Tubuhnya nyaris menyentuh plafon, dengan gaun tipis yang robek di beberapa bagian, menggantung seperti kabut. Mata perempuan itu terbuka lebar, menatap lurus ke bawah tepat ke arah Yuni. Wajahnya pucat, tanpa ekspresi, seperti patung, tapi matanya kosong, hitam sepenuhnya, seolah tidak ada yang hidup di balik bola mata itu. Yuni terpaku, tangannya bergetar, membuat cahaya senter bergoyang. Tapi sosok itu tidak bergeming, tidak mendekat, tidak bersuara, hanya menatap. Beberapa detik terasa seperti seumur hidup, lalu kilat menyambar dari luar. Cahayanya menyilaukan jendela. Dalam kilatan itu, sesosok lain tampak di belakang perempuan itu, lebih tinggi, lebih samar. Dan saat kilat meredup, langit-langit kembali kosong. Senter Yuni bergetar hebat. Ia langsung memalingkan pandangan, menunduk, dan tanpa sadar menjatuhkan ponsel ke lantai. Rumah itu gelap kembali. Ia tak menjerit, tak bisa, tenggorokannya kering. Coba membik. Ia hanya berdiri di sana selama beberapa menit, sebelum akhirnya mundur perlahan, meraba dinding, dan kembali masuk ke kamar. Malam itu, Yuni tidur di lantai, tak berani naik ke ranjang, dan lampu tak pernah kembali menyala sampai pagi. Ruang tamu. Rumah itu sederhana, terdiri dari 2 kursi kayu, dengan sandaran rendah, dan 1 meja kecil di tengah. Di dinding sebelah barat, tergantung sebuah cermin besar, yang menempel permanen. Bingkainya hitam, kusam, dan agak terkelupas di beberapa sisi. Cermin itu tampak sudah lama tidak diganti. Permukaannya sedikit kabur,
dan sudut bawahnya retak, halus. Awalnya Yuni tak pernah memperhatikan cermin itu, tapi sejak kejadian lenggit-lenggut malam itu, ia menjadi lebih sensitif terhadap semua benda yang sebelumnya dianggap biasa. Dan suatu pagi, ketika sedang menyapu, ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Salah satu kursi di ruang tamu berubah arah. Kursi yang biasanya menghadap ke meja, kini bergeser beberapa derajat menghadap lurus ke arah cermin. Tidak terlalu mencolok, tapi cukup aneh untuk membuat Yuni berhenti menyapu dan menatapnya beberapa detik. Ia tidak merasa memindahkannya. Suaminya pun jarang duduk di ruang tamu. Yuni mengembalikan kursi itu ke posisi semula, lalu melanjutkan aktivitas seperti biasa. Namun keesokan paginya, kursi itu kembali berpindah. Kali ini lebih mencolok. Sandarannya banner-banner tegak mengarah ke cermin. Seperti seseorang sengaja memutarnya untuk duduk dan menatap pantulan dirinya sendiri. Yuni mulai merasa tidak nyaman. Ia menggeser kursi itu kembali, bahkan sedikit menyeretnya lebih jauh dari cermin. Berharap jika ada penyebab logis seperti lantai miring atau dorongan angin maka kursi tak akan kembali berpindah. Tapi malam berikutnya, ia terbangun karena suara gesekan halus, seperti kayu digeser pelan di atas keramik. Pagi harinya, kursi itu kembali di tempat semula, menghadap ke cermin. Lebih dekat, Yuni duduk di sofa seberang, memandangi kursi itu dari kejauhan. Di cermin, ia bisa melihat bayangan seluruh ruangan. 2 kursi, 1 meja, dan dirinya sendiri. Namun, ada yang tidak pas. Bayangan kursi yang satu tampak sedikit gelap di bagian dudukannya, seperti ada sesuatu yang menempati tempat itu. Bukan bayangan dirinya, bukan benda, hanya kegelapan kecil, seperti siluet samar yang tak memantulkan cahaya. Yuni menahan napas. Ia berdiri perlahan dan mendekat ke arah cermin, lalu berdiri di belakang kursi tersebut. Dari jarak dekat, tak ada apapun di sana. Tapi dari pantulan cermin, seolah ada bentuk samar dan duduk tegak, tak bergeming. Dan saat Yuni menatap lebih lama, ia merasa sosok itu menoleh. Bukan kursinya, bukan benda di ruangan, tapi pantulannya yang seharusnya diam, tapi kini seperti hidup. Yuni berbalik dengan cepat. Kursi itu kosong. Ia tak berkata apapun malam itu. Tapi keesokan harinya, ia membalik kursi menghadap tembok dan menumpukinya dengan kotak-kotak bekas. Tapi setiap pagi setelah itu, kotak-kotak itu selalu jatuh ke lantai. Kursi itu selalu kembali menghadap cermin, seolah ada yang tak pernah lelah untuk duduk di sana, menonton, mengamati, memandangi dirinya sendiri atau memandangi Yuni dari balik cermin. Kamar utama seharusnya menjadi tempat paling tenang di rumah itu. Tapi semakin lama tinggal di sana, Yuni merasa ruangan tersebut justru menyimpan tekanan paling kuat. Udara di dalamnya lebih berat, lebih pekat, dan waktu terasa melambat setiap kali malam tiba. Tempat tidur menghadap ke satu sisi dinding yang polos, tak ada jendela, hanya tembok kusam berwarna gading dengan noda-noda gelap yang seperti tak pernah bisa hilang. Suaminya sudah terbiasa tertidur cepat, tapi pagi Yuni malam justru saat ia paling waspada. Karena pada suatu malam pukul 2 lewat sedikit, dia mendengar ketukan, tok 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 lembut, teratur. 3 ketukan, dengan jeda pendek diantaranya, tidak keras, tidak mendadak, tapi jelas untuk membangunkannya. Dari setengah sadar, ia duduk perlahan, menajamkan telinga. Tidak ada suara lain, hanya detak jam dinding dan hembusan kipas kecil di sudut ruangan. Yuni mencoba membujuk dirinya sendiri. Mungkin suara tikus atau pipet tua. Tapi malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Tok tok tok, tepat pukul 2. Selalu di tempat yang sama dari arah dinding sebelah kiri ranjang. Sekitar setinggi kepala orang dewasa berdiri. Ia menyalakan lampu meja, menyentuh dinding itu dengan telapak tangan. Dingin, padat, tapi tidak ada celah. Semakin malam berganti, ketukan itu menjadi rutinitas yang menyeramkan. Tidak pernah terlambat, tidak pernah berubah. Selalu 3 kali, selalu pada titik yang sama. Dan semakin lama Yuni perhatikan, ketukan itu terdengar. Seperti berusaha hati-hati. Bukan ketukan panik atau minta tolong, tapi lebih mirip seperti seseorang yang ingin menarik perhatian
Tanpa membangunkan orang lain, Yuni mulai menandai tempat itu dengan spidol kecil, tepat di atas garis ketukan yang ia dengar setiap malam. Dan benar, ketukannya tidak pernah bergeser, selalu di titik itu, seolah yang mengetuk tahu persis di mana harus menyentuh dari balik lapisan semen. Pada malam ketujuh, Yuni mencoba melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan. Ia membalas dengan jari gemetar. Ia mengetuk balik 3 kali, pelan. Dan ketika ia selesai, tak ada balasan, hanya keheningan panjang. Ia mundur perlahan dan kembali duduk di ranjang. Lampu tetap menyala, jantungnya berdetak kencang. Tapi beberapa detik kemudian, dari arah tembok, terdengar suara. Bukan ketukan, bukan benturan, tapi gumaman, lirih. Seperti suara seseorang bicara dari balik air. Tak jelas, tapi nyata. Dan lebih dari apapun, suara itu terdengar seperti berbisik langsung ke dalam dinding. Bukan dari luar, seolah bukan bicara pada Yuni. Tapi tentangnya, Yuni tidak tidur malam itu. Lemari pakaian di kamar utama telah menjadi sumber gangguan sejak ketukan malam itu mulai terdengar. Tapi kini, Yuni mulai memperhatikan sesuatu yang lebih halus. Sesuatu yang jika tidak cukup peka kan dianggap angin lalu. Pada suatu pagi, saat hendak mengambil pakaian, Yuni melihat gantungan bajunya telah bergeser. Tidak banyak, tapi cukup untuk terlihat. Semua gantungan baju yang sebelumnya tersusun rapi, kini condong ke kiri seolah ada yang mendorong pelan dari kanan. Yuni tak terlalu memikirkan. Mungkin ia sendiri yang tidak merapikannya benar, pikirnya. Namun 2 hari kemudian, posisi gantungan berubah lagi. Kali ini bergeser ke kanan. Padahal tidak ada yang membuka lemari selama 2 hari itu. Suaminya pun selalu mengenakan pakaian kerja yang disimpan di laci terpisah. Setiap ia membetulkan posisi gantungan, beberapa hari kemudian selalu bergeser kembali ke kiri, lalu ke kanan perlahan. Seperti pendulum yang tak terlihat sedang bermain di dalamnya. Tapi ada satu hal yang paling satu kemeja putih polos masih baru, belum pernah dipakai. Bahkan labelnya masih tergantung, sering ditemukan terjatuh di dasar lemari. Selalu kemeja yang sama dan selalu jatuh dengan cara yang sama. Melipat sendiri, terguling sedikit dengan lipatan bahu, menghadap keluar. Yuni mulai memperhatikannya. Ia menggantung kemeja itu dengan hati-hati, bahkan mengaitkan gantungannya ke sisi lemari agar tidak mudah lepas. Tapi tetap saja, keesokan harinya, kemeja itu ditemukan jatuh. Yuni mencoba eksperimen kecil. Ia memindahkan kemeja putih itu ke ujung paling kanan lemari, lalu menaruh barang berat di bawahnya. Tapi hasilnya sama. Pagi harinya, gantungan sudah bergeser ke tengah, dan kemeja itu kembali di lantai. Kali ini dalam posisi lebih rapi, seperti diletakkan, bukan jatuh. Dan pada malam tertentu, ketika lampu kamar dimatikan, Yuni mendengar suara sangat halus dari lemari itu. Bukan ketukan seperti biasa, tapi lebih seperti gesekan kain dengan kayu. Perlahan, maju mundur, seperti seseorang tengah menyisir baju-baju di gantungan. Mencari, memilih. Yuni membuka pintu lemari pelan. Di dalamnya gelap. Ia menyalakan lampu senter dari ponsel dan menyorot ke deretan pakaian. Semuanya diam. Tapi bagian bawah kemeja putih itu tampak sedikit berkibar, seperti habis disentuh. Dan untuk pertama kalinya, Yuni menyadari tidak ada debu di kemeja itu. Berbeda dengan baju lain yang mulai berdebu di bagian kerah, kemeja putih itu tampak selalu bersih, selalu segar, seolah dipakai seseorang setiap malam, lalu dikembalikan sebelum pagi. Lorong rumah itu sempit dan panjang, menghubungkan ruang tengah dengan dapur dan kamar mandi. Di sisi kirinya, menempel sebuah cermin kecil, tinggi semata dada, dengan bingkai tipis, berwarna perak, yang mulai berkarat. Cermin itu terlalu kecil untuk disebut dekorasi, tapi terlalu mencolok untuk diabaikan, seolah sengaja dipasang di sana untuk melihat siapapun yang lewat, atau untuk mengintai balik dari dalamnya. Yuni jarang menatap langsung ke cermin itu, bukan karena takut, tapi karena setiap kali ia lewat,
Cermin itu memberi kesan salah, seperti tidak merefleksikan ruangan dengan tepat. Seperti lambat setengah detik dari gerakan nyata. Suatu sore, saat rumah sangat sepi dan hujan turun halus di luar, Yuni sedang berjalan menuju dapur. Saat melewati lorong, ia melihat sesuatu dari sudut matanya. Dan tanpa niat, menoleh ke arah cermin. Dan di sana, dalam pantulan itu di dapur, yang seharusnya kosong ada sosok perempuan berdiri diam di dekat rak piring. Rambutnya panjang, jatuh menutupi sebagian wajah. Tubuhnya kurus, mengenakan gaun polos seperti pakaian tidur. Tapi yang membuat darah Yuni perlahan mengalir dingin adalah posisi tubuhnya menghadap ke arah cermin, menghadap ke arah Yuni. Tapi ketika Yuni menengok langsung ke dapur, ruangan itu kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada bayangan, tidak ada suara. Dengan napas tercekat, Yuni kembali menatap cermin. Sosok itu masih ada, masih berdiri, tapi tersenyum tipis, bibir pucatnya tertarik sedikit, seolah menyambut, bukan hangat, tapi juga bukan menyeramkan. Senyum itu netral, tapi membuat tengkuk Yuni kaku. Dan kemudian, perlahan, sosok itu menghilang. Bukan memudar, tapi mundur, langkah demi langkah, menjauh dari rak dapur, hingga lenyap ke balik gelapnya pantulan. Cermin itu kini hanya menampilkan pantulan biasa. Lorong kosong, dapur kosong, tapi udara berubah, dingin, lembab, dan berat. Seperti baru saja ada yang lewat. Sejak saat itu, Yuni menempelkan kain putih kecil di atas cermin itu. Bukan untuk menghindari pantulan, tapi agar ia, perempuan itu, tidak punya jalan untuk melihat kembali. Tapi yang membuat Yuni tak bisa tidur malam itu adalah satu hal yang pasti. Perempuan itu bukan dirinya. Dan senyum tipis itu bukan ditujukan ke dalam cermin, tapi keluar kepadanya. Di ujung lorong, tepat di atas plafon dekat kamar mandi, ada sebuah pintu kayu kecil yang nyaris tak terlihat. Pintu loteng, letaknya tinggi dan jarang diperhatikan. Tak ada tangga tetap, hanya satu kursi lipat tua di sudut lorong yang kadang digunakan Yuni untuk menjangkau ventilasi atau mengecek plafon yang bocor selama mereka tinggal di rumah itu. Loteng tidak pernah dibuka, tidak pernah disentuh. Bahkan pemilik rumah saat serah terima pun hanya menyebutnya sambil lalu, mengatakan tidak ada apa-apa di sana selain debu dan kayu. Tapi malam itu, sekitar pukul 2:10 waktu yang sama dengan suara dari dinding Yuni terbangun oleh suara klak, seperti engsel pintu yang digeser. Disusul bunyi tek kecil, lalu kraa. Suara pintu kayu yang berat terbuka perlahan, menggesek langit-langit. Yuni langsung duduk. Ia mengenali suara itu. Arah sumbernya berasal dari loteng. Ia keluar kamar, berdiri di lorong, dan mendongak. Pintu akses loteng terbuka, menganga sedikit, menggantung pada engsel tua, bergoyang perlahan. Tidak ada angin, tidak ada penyebab yang masuk akal, tapi pintu itu membuka sendiri dan menganga ke dalam gelap yang nyaris sempurna. Yuni tidak berani mendekat. Ia berdiri di ujung lorong, hanya menatap dari kejauhan. Nafasnya pendek, tubuhnya tegang. Lalu tiba-tiba, pintu loteng menutup sendiri dengan keras, menghentak kayu dan menyebabkan debu beterbangan dari sela-sela papan tua. Bunyinya menggema hingga ke seluruh rumah. Bahkan suaminya ikut terbangun dan keluar kamar. Mendapati Yuni berdiri kaku di lorong dengan wajah pucat. Ketika mereka mencoba menarik kembali pintu loteng menggunakan tongkat, pintu itu sudah tak bisa dibuka, seolah dikunci dari dalam. Keesokan harinya, mereka memanggil tukang kunci. Seorang pria paruh baya dengan alat lengkap datang, memanjat menggunakan tangga, dan mencoba membuka akses kayu itu. Ia mengerutkan dahi, lalu mencungkil, mengetuk, memutar, mencongkel paksa, tapi tak ada yang berhasil. Kayunya seperti nggak mau dibuka. "Bu," katanya akhirnya, "saya sudah pakai kunci pas obeng sampai Palu, tapi kayu bagian dalamnya seperti ingku diri. Bukan kunci biasa ini." Tukang itu mundur dengan wajah heran, lalu menuruni tangga dengan gelengan kepala. Ia menyarankan untuk membongkar seluruh plafon jika memang harus dibuka. Tapi Yuni menolak.
Sejak saat itu, ia tak pernah lagi menatap ke atas saat melewati lorong itu. Dan setiap kali malam hening, ia merasa dari balik pintu kayu yang terkunci, itu sesuatu sedang mendengar, menunggu, atau mungkin mengintip balik melalui celah kecil yang tak terlihat. Kursi goyang itu sudah ada sejak awal. Letaknya di sudut ruang tengah, menghadap ke jendela yang selalu tertutup tirai tipis, terbuat dari kayu jati tua, dengan lengkungan halus dan suara decit lembut bila disentuh. Tapi selama berbulan-bulan, kursi itu tidak pernah digunakan, cedak, oleh Yuni, tidak oleh suaminya. Bahkan tak pernah tersentuh ketika mereka membersihkan rumah. Ia hanya ada di sana, diam, seperti menunggu. Malam pertama Yuni memperhatikan geraknya adalah ketika ia bangun untuk minum, sekitar pukul 2:02. Rumah gelap, senyap, hanya bayangan tirai yang berkibar ringan di dinding. Karena angin dari celah jendela, saat melewati ruang tengah Yuni terhenti. Kursi itu bergerak, perlahan, pelan, maju, mundur, maju lagi, seperti ada seseorang duduk di atasnya dan mengayun-ayun ringan dengan ujung kaki. Tapi tidak ada siapa-siapa. Yuni berdiri dalam gelap, nafasnya tertahan. Ia tidak mendekat, hanya mengamati dari jarak 2 meter. Goyangan kursi itu tidak liar, tidak tiba-tiba, tapi beri ramah, seperti gerakan halus seorang nenek yang sedang menenangkan bayi. Seolah penuh niat, penuh ketenangan, ia mencoba berpikir rasional. Mungkin angin, tapi tirai bahkan nyaris tidak bergerak. Udara pun pengap dan tenang. Tidak ada hembusan, tidak ada getaran. Goyangan kursi itu berhenti perlahan setelah beberapa menit. Dan malam itu, Yuni tidak berkata apa-apa. Ia hanya kembali ke kamar, tapi tak tidur sampai pagi. Besoknya, ia memindahkan kursi itu ke ruang belakang, menutupinya dengan kain putih. Tapi beberapa malam kemudian, saat ia terbangun karena suara samar seperti krek-krek, ia menemukan kursi itu sudah kembali ke tempat semula di ruang tengah, menghadap jendela dan bergerak, maju, mundur, maju, mundur dengan ritme yang sama, kecepatan yang sama, seolah seseorang yang sangat terbiasa duduk di situ akhirnya kembali dan tidak peduli rumah ini sudah ditempati orang lain. Malam itu sunyi, tak ada hujan, tak ada angin. Rumah dalam kondisi gelap, kecuali lampu dapur yang menyala redup. Seperti biasa cahaya kuningnya memantul lembut ke dinding lorong. Yuni duduk sendirian di ruang makan. Suaminya tertidur sejak pukul 9, kelelahan karena pekerjaan. Ia sedang menyendok nasi ke piring ketika mendengarnya. Langkah kaki, berat, lambat, seperti telapak kaki telanjang menginjak keramik yang dingin. Tak. Langkah itu datang dari ujung lorong, dari arah kamar mandi, menuju ruang tengah. Bukan langkah cepat, tapi juga bukan terseret. Seolah seseorang berjalan biasa, pelan. Menikmati, Yuni membeku. Ia menoleh pelan ke arah lorong, tapi tidak melihat siapapun. Hanya cahaya samar dari lampu dapur yang memanjang ke lantai lorong, membentuk bayangan panjang dan sunyi. Tapi langkah itu terus terdengar. Tak lebih dekat. Ia menahan napas. Tubuhnya menegang. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara dari luar. Mungkin tetangga, tapi tidak suara itu di dalam rumah. Dan lantai lorong itu, ia baru bersihkan sendiri sore tadi. Ayah tahu pasti, tidak ada yang berjalan di sana. Tidak ada orang, tidak ada hewan. Langkah itu berhenti. Yuni berdiri perlahan, lalu melangkah maju, mencoba mengintip ke lorong. Ia mencondongkan tubuh dari balik ambang ruang makan, cukup untuk melihat. Tak ada siapa-siapa. Lorong itu kosong, tapi udara di sana terasa lebih berat dari biasanya, seolah bekas pijakan kaki itu masih menggantung di udara. Belum benar-benar hilang. Yuni mundur perlahan, lalu duduk kembali di kursinya, tapi tak sanggup menyentuh makanan. Beberapa menit kemudian, langkah itu terdengar lagi. Kali ini, dari arah belakang, dari dekat kamar tidurnya. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara hujan, tidak ada suara angin, hanya di jam yang lambat dan dengungan samar dari kulkas tua di sudut dapur. Yuni sedang melipat pakaian di ruang tengah, mencoba menenangkan pikirannya.
yang makin sering dihantui kegelisahan tanpa sebab. Lalu, dari arah dapur, ia mendengar suara, "Yun, sini deh." Suara itu berat, tenang, suara yang sangat dikenalnya, suara suaminya. Tanpa berpikir panjang, Yuni menaruh pakaian di sofa dan berdiri. "Kenapa?" ia membalas, agak keras, tapi tak ada jawaban. Ia melangkah ke arah dapur. Lampu masih menyala. Semua tampak biasa, tapi tidak ada siapa-siapa di sana, Mas. Panggilnya lagi, kali ini lebih pelan. Ia melangkah lebih dalam, mendekati meja makan. Tak ada tanda kehadiran siapapun. Tak ada bayangan, tak ada suara. Dan saat itulah, dari arah lorong kamar mandi, di belakangnya, terdengar suara pintu terbuka. Yuni menoleh. Suaminya keluar dari kamar mandi dengan handuk di leher. Rambutnya masih basah. Ia terkejut melihat Yuni berdiri sendiri di dapur dengan ekspresi bingung. "Kamu ngapain di situ?" tanyanya sambil mengeringkan rambut. Yuni terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan. "Tadi kamu manggil aku dari dapur." Suaminya menatapnya datar. "Aku baru dari kamar mandi." "Enggak manggil apa-apa." Keheningan mendadak merayap di antara mereka. Yuni merasa jantungnya melambat, seperti ada sesuatu yang runtuh dalam dirinya. Bukan hanya rasa takut, tapi juga kesadaran bahwa rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Bahwa suara-suara yang ia dengar bisa berwajah siapapun, bisa memakai suara siapapun. Malam itu, ia tidak berkata apa-apa lagi. Tapi dalam diam, ia mulai mengunci pintu kamar dari dalam. Bukan untuk mencegah sesuatu dari luar masuk, tapi untuk memastikan apa yang masuk benar-benar manusia. Sudah seminggu terakhir, Yuni bangun dengan rasa dingin yang tak biasa. Bukan dingin udara, tapi dingin yang seperti meresap dari lantai, dari tembok, dari dalam rumah itu sendiri. Dan setiap kali ia membuka mata menjelang subuh, tirai kamar selalu bergetar pelan. Awalnya ia tak langsung sadar, tapi setelah malam keempat, ia melihat kenyataan yang tak bisa lagi diabaikan. Jendela kamar selalu terbuka, sedikit terkuak, cukup untuk membuat udara luar masuk. Padahal setiap malam, ia dan suaminya selalu memastikan jendela itu terkunci, rapat bahkan diganjal kayu, karena engselnya sudah tua. Yuni mulai curiga, mungkin suaminya lupa, tapi setelah beberapa hari memeriksa sendiri, mengunci, memutar pengait, dan menekan hingga bunyi klik, terdengar hasilnya tetap sama. Esok subuh, jendela terbuka, tirai melambai perlahan, dan ruangan terasa seperti baru dilewati angin yang membawa sesuatu yang tidak terlihat. Namun, yang membuatnya benar-benar menggigil adalah penemuan kecil pada hari ke-7. Saat matahari baru terbit dan cahaya samar menyinari kaca jendela, Yuni melihat bekas telapak tangan, satu, jelas, kotor, menempel dari luar jendela. Di kaca lantai 2, tangannya gemetar saat menyentuh kaca itu dari dalam. Debunya nyata, polanya utuh ibu jari, 4 jari lainnya, dan bekas tekanan telapak yang seperti menempel diam beberapa lama. Seolah seseorang berdiri di luar jendela, menyandarkan tangan, mengintip ke dalam kamar. Tapi itu tidak masuk akal. Kamar mereka berada di lantai 2. Di luar jendela itu, hanya ada dinding dan udara kosong. Tidak ada balkon, tidak ada pohon besar, tidak ada tempat berpijak. Yuni bahkan membuka jendela dan menengok keluar. Di bawahnya langsung terhubung ke dinding gang yang sempit dan tinggi. Tidak mungkin ada siapapun yang bisa berdiri atau memanjat ke situ tanpa alat bantu apapun. Ia mencoba membersihkan kaca itu, tapi bekasnya masih tampak samar. Seolah tangan itu telah menyerap ke dalam lapisan kaca itu sendiri. Sejak saat itu, ia mulai menutup tirai kamar dengan 2 lapis kain. Tapi tetap saja, tiap subuh jendela itu terbuka sedikit dan tirai terus berkibar. Seolah sesuatu dari luar masuk perlahan dan belum pergi. Bagian ini menyempurnakan suasana pengintaian diam dan gangguan yang sudah tidak bisa dijelaskan oleh logika atau manusia. Jendela, simbol antara dalam dan luar, kini telah ditembus, membuat rumah benar-benar tak aman lagi. Awalnya hanya satu, batu kecil, bulat, seukuran kuku jari. Yuni menemukannya di sudut lantai dapur, dekat
dekat kaki meja. Ia pikir itu rumah tanah dari alas kaki, atau mungkin batu yang terbawa dari luar. Saat belanja, ia menyapu tanpa berpikir. Tapi esok paginya, ada lagi batu yang mirip di tempat yang berbeda. Lalu, besoknya, 2, hari keempat, 3 batu tersusun dalam garis melengkung dekat pintu kulkas. Lambat laun, batu-batu kecil itu muncul setiap hari. Tidak dalam jumlah besar, tapi selalu ada, selalu muncul pagi hari, dan selalu di dapur. Yuni sempat curiga, aib, atau mungkin runtuhan plafon, tapi tidak ada celah, tidak ada genteng bocor. Ia bahkan mencurigai binatang kecil, tapi tak pernah menemukan kotoran atau jejak lain. Suaminya menganggap itu hal sepele, tapi Yuni merasa ada pola yang tidak kasat mata. Karena batu-batu itu tidak muncul acak, mereka mulai membentuk pola, bukan simetri jelas, tapi seperti guratan kasar dari sesuatu yang sedang digambar perlahan. Garis lengkung, ujung yang menyebar. Suatu pagi, 5 batu membentuk setengah lingkaran. Esoknya, ada 1 batu di tengahnya. Dan setelah beberapa hari, pola itu menyerupai matahari atau mata yang sedang membuka. Yang lebih aneh, setiap kali beta-beta itu tidak Yuni sentuh atau sapu, mereka akan berubah posisi malam harinya, bergeser beberapa inci, membentuk urutan baru, seolah ada tangan tak terlihat yang menyusun, memperbaiki, melanjutkan. Pernah, Yuni mencoba melawan. Ia menaruh semua batu ke dalam toples kecil dan menyimpannya di atas lemari dapur. Tapi besok paginya, semua batu itu kembali di lantai. Tersesen rapi. Toplesnya masih di tempat yang sama, tapi kosong. Dan pada suatu malam, ketika ia terbangun dan berjalan ke dapur karena haus, ia melihat sesuatu yang membuatnya berhenti di ambang pintu. Batu-batu itu bergerak sendiri, perlahan, tanpa suara, bergeser satu persatu, membentuk lengkung lain, simbol baru. Dan selama beberapa detik, lantai dapur itu bernafas, bukan karena batu, tapi karena sesuatu di bawahnya, seperti ada ruang, atau sesuatu yang hidup menonton dari balik ubin dingin. Yuni tak pernah menyapu beta-beta itu lagi. Ia biarkan mereka ada di sana, karena ia tahu, itu bukan sekadar kerikil, itu pesan, dan rumah ini bukan lagi tempat tinggal. Pintu, ruang belakang terbuat dari kayu tua, sedikit lembab, dan mengarah ke lorong sempit yang hanya dipakai untuk menyimpan barang dan tabung gas cadangan. Bukan area utama rumah, tapi Yuni selalu memastikan pintu itu tertutup, terutama saat malam. Namun sejak 2 minggu terakhir, pintu itu tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Ia tidak bisa tertutup penuh. Selalu ada celah tipis, 1-2 cm, yang membuat udara dari lorong lembab itu menyusup ke dalam rumah. Yuni sudah mencoba segalanya, mengganjal dengan keset, memasang kembali kait pintunya, bahkan menambahkan baut kecil. Tapi setiap kali, entah bagaimana, pintu itu selalu terbuka kembali. Yang lebih mengganggu, bukan sekadar terbukanya, tapi caranya terbuka. Bukan seperti pintu tertiup angin atau terdorong sembarangan, tapi pelan, sangat pelan, seperti ditarik dari luar oleh tangan yang sabar dan tahu bahwa yang di dalam sedang mendengar. Kadang gerakannya nyaris tak terdengar, tapi malam-malam tertentu, ketika rumah dalam keadaan benar-benar sunyi, Yuni bisa mendengar gesekan engselnya yang bergerak setengah senti demi setengah senti. Tidak ada angin, tidak ada tekanan, hanya suara yang memberi pesan samar. Aku di sini. Aku belum masuk, tapi akan. Pernah suatu malam, karena muak dan takut, Yuni mencoba memaku pintu itu. 2 paku panjang menembus sisi dalamnya, langsung ke kusen. Paku berkarat yang ia temukan di laci tua. Ia mengira sudah cukup. Tapi saat ia bangun pagi, pintu itu terbuka. Paku-paku itu masih tertancap, tapi bengkok, seolah dibengkokkan dari dalam kayu. Sejak itu, Yuni tak pernah berani berdiri terlalu lama di dekat pintu itu. Ia akan mempercepat langkah jika harus melewatinya, karena ada shot-shot tertentu. Ketika ia lewat terlalu pelan, ia bisa mendengar napas berat, sangat dekat. Dari balik celah tipis itu, malam itu sunyi. Suaminya dinas keluar kota, dan rumah terasa lebih sepi. Dari Yuni
yang biasanya tidur cepat, masih terjaga. Takut bukan karena sendirian, tapi karena tak benar-benar merasa sendiri. Sekitar pukul 1 dini hari, ia bangkit dari tempat tidur. Bukan karena haus, bukan karena lapar, tapi karena merasa seperti ada yang menunggu. Ia turun ke ruang makan, tidak menyalakan lampu, hanya membiarkan cahaya samar dari dapur menerangi setengah ruangan. Dan di sana, dari ambang pintu kamar, ia melihatnya. Bayangan, bukan benda, bukan ilusi. Bayangan seseorang duduk di kursi meja makan, membelakangi Yuni, menghadap dinding kosong di sisi kanan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak koya, tidak memudar, seolah seseorang sedang duduk diam dalam keheningan, tanpa tubuh. Hanya bayangan yang dilempar dari cahaya yang entah dari mana asalnya. Yuni terpaku, matanya tidak bisa berpaling. Ia mencoba berpikir rasional mungkin, itu bayangannya sendiri. Tapi posisi kursi itu kosong, tak ada benda di atasnya. Tak ada kain, tak ada sumber yang bisa membentuk bentuk manusia sedetail itu. Bahu, kepala, punggung membungkuk sedikit, dan bahkan tangan di pangkuan. Bayangan itu duduk tenang, menghadap ke dinding, seperti seseorang yang sedang merenung. Tapi sesuatu dari posisinya terasa ganjil, terlalu kaku, terlalu sadar. Seolah yang duduk di sana tahu ia sedang diamati, tapi sengaja tidak menoleh. Yuni mundur, pelan, masuk kembali ke kamar, menutup pintu, dan tidak keluar hingga pagi. Dan ketika fajar menyentuh ujung meja makan keesokan harinya, bayangan itu sudah hilang. Tapi kursi yang sebelumnya kosong bergeser sedikit ke belakang, seolah sesuatu pergi setelah lama duduk. Surat itu tiba pada pagi yang basah. Amplop putih lusuh, tanpa perangko, tanpa alamat pengirim, hanya ditaruh begitu saja di bawah pintu. Yuni menemukannya setelah membuka pintu depan. Ia sempat mengira itu brosur, tapi saat membukanya, hanya ada satu kalimat tercetak dengan huruf mesin tik tua. Jangan pernah duduk di kursi tengah. Tidak ada tanda tangan, tidak ada penjelasan, tidak ada petunjuk. Yuni memitung, Rueng Mak langsung terlintas di kepalanya. 3 kursi di sisi panjang meja. Kursi tengah tepat menghadap cermin kecil yang tergantung di dinding. Ia tak ingat kapan terakhir kali ia atau suaminya duduk di sana biasanya. Mereka memilih sisi ujung. Ia menunjukkan surat itu ke suaminya, yang hanya tertawa dan menyebutnya ulah iseng tetangga. Tapi Yuni menyimpan surat itu. Ada sesuatu dalam nada kalimat itu yang tak seperti lelucon. Beberapa malam berlalu tanpa kejadian, hingga suatu malam, saat suaminya sedang lembur, Yuni memutuskan makan malam sendirian. Mungkin karena penasaran, atau mungkin karena rasa tantangannya muncul. Ia menarik kursi tengah itu, duduk perlahan, dan menyendok nasi. Awalnya, tidak terjadi apa-apa. Tapi saat ia bersandar, kursi itu patah. Bukan seperti kayu tua, retak, tapi seperti jeritan. Suara kayu yang patah terdengar basah, berat, dan melengking. Seperti suara manusia menahan sakit. Yuni terjatuh, piringnya pecah. Tapi yang membuatnya gemetar, bukan luka kecil di sikunya, melainkan suara yang ia dengar dari bawah kursi. Desah panjang, seperti seseorang tertindih. Padahal tidak ada siapapun di bawah meja. Tidak ada yang menyentuhnya. Ia merangkak mundur, napasnya tercekat. Saat ia menoleh ke kursi itu, kursi tengah yang tadi patah sudah kembali utuh, seolah tidak pernah retak. Tapi ada bekas sidik jari gelap di sandarannya. 5 jari, seperti tangan yang baru saja mendorong seseorang duduk atau menarik dari belakang. Yuni tidak pernah menyentuh kursi itu lagi. Ia menumpuk kotak di atasnya dan menutupinya dengan kain. Tapi setiap pagi, kotak itu selalu berpindah ke lantai. Dan kursi tengah tetap kosong. Seperti menunggu keputusan untuk pindah tidak datang mendadak. Sudah terlalu banyak yang mereka alami. Terlalu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Tapi malam itu, malam terakhir sebelum mereka benar-benar keluar dari rumah tua di ujung gang itu, adalah malam yang tidak pernah bisa mereka lupakan. Pukul 11:30, listrik padam. Tidak ada hujan, tidak ada angin, hanya suara klik dari saklar yang tak lagi menyala. Dan sunyi mendadak yang menggema di seluruh sudut rumah. Yuni dan suaminya mencoba menenangkan diri di ruang tengah, hanya mengandalkan cahaya dari senter ponsel.
Tapi saat jam mendekati pukul 1, semuanya mulai terdengar. Dari loteng, suara tawa lirih yang pernah mereka dengar kembali datang cepat, terkekeh, seperti mengejek dari arah dapur. Suara piring beradu pelan, seolah seseorang sedang makan dalam gelap. Dari ruang belakang, pintu bergeser, pelan namun pasti, berulang-ulang, seperti menandakan sesuatu akan segera masuk. Dari kamar, lemari tua mengetuk, seperti dulu, hanya kini lebih cepat, lebih tidak sabar. Langkah-langkah terdengar dari lorong, berat, lambat, seperti yang dulu pernah Yuni dengar. Kini lebih dari satu pasang. Lalu mulai terlihat sosok dari ujung lorong. Siluet pertama muncul, berdiri diam, tidak bergerak, terlalu tinggi untuk manusia biasa. Kepalanya nyaris menyentuh langit-langit. Di dapur, bayangan kecil melintas cepat, lalu berhenti dan menatap tanpa mata, tanpa wajah. Di atas lemari, sosok perempuan dengan rambut menjuntai bergelantungan, menatap balik dengan mata kosong. Di cermin lorong, refleksi perempuan yang tidak berdiri di dunia nyata, tersenyum tipis, seperti menyambut kepulangan lama. Di ruang makan, kursi tengah berderit sendiri. Tirai kamar bergoyang pelan, padahal jendela terkunci tapi Bayonggen mengkil di baliknya. Dan di antara mereka semua suara-suara itu menyatu. Ketukan, bisikan, derit, dan napas berat dari semua arah. Tak ada teriakan, tak ada gerakan agresif, hanya kehadiran menyeluruh, tidak terbendung. Yuni dan suaminya berdiri di tengah ruangan, membeku. Di sekeliling mereka, sosok-sosok itu hanya diam, menatap, seolah menyampaikan satu pesan terakhir. Kalian sudah terlambat. Tidak dengan kata, tapi melalui tatapan yang kosong, keberadaan yang tak bisa ditawar, dan atmosfer yang mencekik. Malam itu berakhir tanpa tidur. Saat cahaya pagi menyelinap dari sela-sela tirai, semua menghilang. Tapi kursi tengah tertarik ke belakang, jendela kamar terbuka sedikit, dan batu-batu di dapur membentuk pola seperti angka-angka 20. Hari mereka pergi, tapi rumah itu belum melepaskan. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Ada rumah-rumah yang dibangun dari kayu dan batu, tapi ada juga rumah yang dibentuk dari amarah, kesepian, dan jejak-jejak yang tak pernah pergi. Mereka yang datang belum tentu diterima. Mereka yang pergi belum tentu dilepaskan. Jika suatu hari kamu menemukan rumah yang terlalu murah, terlalu sunyi, terlalu banyak cerita tak dijelaskan, berhentilah sejenak. Dengarkan, karena kadang yang kamu anggap diam hanya sedang mengamatimu. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah abaikan yang berdiri diam di sudut rumahmu. Selamat malam.